Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jemaah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Semoga salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Jemaah, dan juga kepada sahabat muslim Bakira Indonesia Chapter Singkawang, barakallahu fikum, yang sedang menyaksikan kajian kami. Kita melanjutkan kajian kita Taman Orang-orang Saleh dari kitab Riyadhus Shalihin, buah karya Al-Imam An-Nawawi. Kita masuk kepada halaqah yang ke-27 atau majelis ke-27 tentang seputar air mata taubat. Kita ambil daripada bab taubat. Kita telah sampai kepada hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17. Qala musannif rahimahullah, hadis ke-18 ya. Naam. Hadis ke-18. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sekilas kita mengenal secara umum siapa Abu Hurairah. Abu Hurairah tersebut nama aslinya adalah Abdurrahman, ya. Beliau dari suku Ad-Dausi, Yaman. Beliau masuk Islam tidak seperti sahabat yang lain di awal-awal, tidak. Beliau masuk Islam pertengahan, ketika mendapatkan dakwah daripada salah satu pemuka suku Ad-Dausi, ya, maka dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, maka dia hijrah dari Ad-Dausi, ya, dari salah satu suku Yaman, berangkat ke mana? Ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi yang mulia, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, Abu Hurairah ini, ikhwan rahiman rahimakumullah, dia adalah salah satu sahabat, bukan lagi salah satu sahabat ya, dia adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, nomor 1. Adapun dari kalangan wanita adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka bagaimana perjuangan Abu Hurairah ketika dia belajar bersama Nabi, mulazamah, ketika dia duduk di bawah naungan kerasulan, di bawah madrasah kenabian. Maka disebutkan bahwasanya Abu Hurairah ini dia adalah orang yang fakir, orang yang miskin, sehingga dia tinggal di mana? Beliau tinggal di pelantaran Masjid Nabawi ketika itu. Maka kalau seandainya ada sahabat yang berhijrah, baik itu dari Mekah, Yaman, atau yang semisalnya, dan mereka tak ada keluarga, tak ada mereka kenal sebelumnya, ya, maka mereka tinggalnya di mana? Di emperan-emperan Masjid Nabawi, tidur di sana. Salah satunya sahabat Abu Hurairah ini. Dan disebutkan bahwasanya dia pernah bercerita, ikhwan, bahwasanya Abu Hurairah, ya, dia pernah 3 hari tak makan. Bayangkan, 3 hari tak makan. Demi apa? Demi ilmu.
Ya bahkan sampai-sampai dia itu pernah pingsan. Kalau bahasa kita itu disebutkan dalam riwayat tentang biografi beliau bahwasanya beliau itu dikira apa? Kena penyakit ayan, tahu kena penyakit ayan. Penyakit gila babi. Padahal dia dalam keadaan lapar, dan bahkan ketika pernah satu hari dia lapar, ya maka kata kawan-kawannya yang hadir dikiranya apa? Kesurupan. Maka diruqyah Abu Hurairah. Maka kata Abdurrahman ini, Abu Hurairah ini, ya bahwasanya aku tidaklah sebagaimana yang kalian sangkakan. Maksudnya aku ini bukanlah sedang dalam keadaan kesurupan, lah. Akan tetapi apa? Dia menahan rasa lapar. Subhanallah. Ya, maka ya beliau salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis atas apa? Perjuangan beliau dalam menuntut ilmu. Maka wajar beliau terkenal dan nama beliau sering akan senantiasa disebut oleh apa? Oleh ahlul ilm. Ya, mereka di majelis-majelis ilmu, ya ini merupakan balasan daripada apa perjuangan yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian suatu ketika beliau itu memiliki seorang ibu, yang mana ibunya ini masih kafir. Maka setiap kali Abu Hurairah bertemu dengan ibunya, maka sang ibu ini apa? Senantiasa melaknat, mendoakan keburukan Rasulullah. Sehingga tak tahan dia sedih. Ya, kenapa dia sedih? Karena orang yang dia cintai, orang yang dia sayangi dicaci maki oleh ibunya. Maka pada hari tersebut dia datang kepada Nabi dengan iringnya apa? Dengan isak tangis. Ditanya oleh Nabi, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kenapa anda menangis? Maka disebutkan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki ibu ya Rasul, yang mana ibuku ini ya Rasul setiap hari mencacimu, mendoakan keburukan bagimu. Maka ya Rasul, doakan ibuku. Maka Nabi SAW mendoakan ibu Abu Hurairah agar masuk Islam. Apa yang terjadi? Maka ketika itu Abu Hurairah pulang balik ke rumahnya. Maka sebelum dia masuk rumahnya, maka terdengar dari di dalam rumah tersebut ada orang yang sedang mandi. Ketika ibunya keluar dari kamar mandi, maka dibukakannya pintu, maka dia pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka betapa gembiranya Abu Hurairah, betapa senangnya Abu Hurairah. Kenapa? Karena sang ibu tercinta karena sang ibu tercinta telah masuk ke dalam Islam. Maka dia pun segera datang kepada Nabi sambil isak tangis. Yang datang pertama menangis karena ibunya masih kafir, yang datang kedua menangis karena kebahagiaan. Kenapa? Karena ibunya telah masuk Islam. Nah, kemudian jemaah rahiman rahimakumullah, maka beliau meriwayatkan hadis. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, yakni man taba qabla an tadlu'a asy-syamsu min maghribiha taballah alaih. yakni Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yakni man, barang siapa saja, taba, yang bertaubat kepada Allah, yang kembali kepada Allah, kapan? Qabla an tatlu'a syamsu, sebelum matahari terbit. Dari mana? Min maghribiha, dari sebelah barat. Jadi kata Nabi, barang siapa yang dia bertobat sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Biasanya matahari terbit dari mana? Dari sebelah timur. Terbenamnya sebelah barat. Maka disebutkan oleh Nabi yang mulia, Allahumma salli wa sallim alaih, menjelang hari kiamat salah satu tanda-tandanya adalah apabila matahari terbit pada terbenamnya. yakni apa? Matahari terbit dari sebelah barat. Maka ketika matahari terbit dari sebelah barat, maka pertanda
itu salah satu di antara tanda-tanda kiamat yang kubra, yang besar. Maka ketika itu matahari terbit dari sebelah barat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tak menerima taubat hambanya. Jadi ada batasan waktu. Ya, maka barang siapa yang mereka bertaubat kepada Allah sebelum matahari terbit dari arah barat, taballah alaih, maka Allah Jalla wa ala menerima taubatnya. Kemudian jemaah rahiman rahimakumullah, di dalam ayat disebutkan tentang apa? Bagaimana taubatnya Fir'aun ketika dia hendak tenggelam di Laut Merah, ditenggelamkan oleh Allah beserta bala tentaranya. Maka ketika nyawanya hendak sampai ke rongkongan, dia mengatakan bahwasanya aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Maka taubat Fir'aun tak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia hendak bertobat kepada Allah ketika nyawanya sudah sampai ke rongkongan. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya taubat itu akan senantiasa diterima oleh Allah, kecuali yang pertama, Anda bertobat apabila nyawa Anda telah sampai ke rongkongan. Maksudnya apa? Dia hendak mati baru bertobat, maka tak diterima taubatnya. Yang kedua, mereka bertobat ketika matahari telah terbit dari sebelah barat, maka ini menunjukkan bahwasanya taubat hamba tersebut tak diterima oleh Allah. Adapun selain daripada waktu tersebut, maka diterima. Maka para ikhwas sekalian dan juga kepada kaum muslimin dan muslimah yang mungkin menyaksikan kajian kami pada kesempatan kali ini, ya, maka hendaknya kita senantiasa kembali kepada Allah, kita bertobat kepada Allah, dan jangan kita tunggu-tunggu waktu taubat kita. Maka ada seorang misalkan, ya kita ajak, ya marilah kembali taubat kepada Allah ya akhi, kembalilah engkau kepada Allah. Apa dia bilang? Nanti saja ketika sudah tua, nanti saja kalau anak sudah besar, nanti saja kalau ada waktu luang. Allah musta'an. Siapa yang bisa menjamin Anda bahwasanya Anda akan sampai di usia masa tua? Ya, baru kemarin ya kita mendengarkan musibah yang menimpa salah satu di antara wali santri Ma'adilatul Muslimin 1, yakni salah seorang santriwati ya yang bernama Maulida ya rahimahullah telah wafat. Ya, dia lahir pada tahun 2004 dan wafat 2021. Berarti berapa usianya? 17 tahun, masih muda belia. Dan wafatnya apa? Sebabnya apa? Karena sesak nafas. Ya, disebutkan oleh asatidzah, ya pagi-paginya dia belajar masuk kelas, qadarullah ketika siang sesak nafas. Tiba-tiba sesak nafas. Lalu dibawa ke rumah sakit Yarsi. Maka sebelum sampai ke rumah sakit telah wafat. Ya subhanallah, kita irikan ya ikhwan wafat seperti itu. Kenapa? Wafat dalam kebaikan, wafat dalam keadaan menuntut ilmu. Ya, bahwasanya menuntut ilmu adalah bagian daripada jihad fisabilillah. Ini salah satu tanda husnul khotimah. Itu yang pertama. Kedua, dia mati, dia wafat dalam keadaan masih muda. Ya enggak? Berarti Allah lebih sayang daripada dia. Ya masih muda. Subhanallah. Dia habiskan masa mudanya untuk ketaatan kepada Allah, menuntut ilmu, dan masuk di pondok salaf, ahli sunnah wal jamaah yang meyakini, ya belajar tentang akidah yang benar, manhaj yang benar. Dan yang ketiga, disolatkan oleh asatidzah. Ya asatidzah semuanya menyolatkan, termasuk juga kawan-kawannya. Apa kata Nabi yang mulia Allahumma shalli wa sallim alaih? Maka barang siapa yang disolatkan sebanyak 40 orang. 40 orang ini ikhwan, bukan mereka asal solat. 40 orang ini siapa? Mereka adalah ahli tauhid. Mereka ahli tauhid. Mereka yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa-dosa mayit, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah yang menyolatkannya lebih daripada 40 orang, ratusan orang. Ya, ini adalah salah satu tanda husnul khotimah. Ya, maka tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah mewafatkan kita sesuai dengan keadaan kita, sesuai dengan kebiasaan yang kita lakukan. Kalau kita lakukan kebaikan, maka tentunya kita ingin diwafatkan dalam keadaan kebaikan. Baik dalam mungkin ketika kita pergi berdakwah atau pulang berdakwah,
atau ketika kita hendak menuntut ilmu, ya, atau balik daripada menuntut ilmu, atau kita dalam kondisi mencari nafkah, mencari maisha. Maka apabila kita wafat dalam kondisi-kondisi seperti ini dan niat kita untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, maka salah satu di antara tanda husnul khotimah. Maka tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid dan sunnah. Dan tentunya kita ya berharap jenazah kita diurus oleh siapa? Oleh mereka yang faham tentang ilmu, tentang sunnah-sunnah Nabi, ya, seputar penyelenggaraan jenazah. Dan alhamdulillah telah kita pelajari, telah kita daurahkan, ya, maka kita berharap nanti mudah-mudahan siapa dulu di antara kita, entah orang tua kita, atau kitanya, atau istri kita, atau anak kita, atau siapapun yang kita kenal, kalau mereka terlebih dahulu, maka kita amalkan ilmu yang telah kita pelajari, ya, kita mandikan sesuai dengan sunnah Nabi, kita kafani, kita kuburkan, kita solatkan, kita kuburkan, ya. Maka para ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah, kematian itu tak pandang usia. Banyak orang yang wafat dalam keadaan sehat, apalagi yang sakit. Banyak orang yang muda wafat, apalagi yang sudah tua. Maka Nabi mengatakan, apabila seseorang sudah sampai 40 tahun, kemudian kemudian yang dia prioritaskan bukanlah perkara daripada agama, maksudnya apa? Dia masih sibuk tentang urusan dunia, dia tak mau sholat, dia malas beribadah, maka pertanda orang ini hatinya telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kemungkinan kecil sulit dia untuk bertobat. Ya, maka ya jangan sampai kita menjadi orang yang hati kita telah ditutup oleh Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah kalau saat ini mungkin usia kita baru 20 tahun, 30 tahun, ya, Allah telah memberikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa melakukan ketaatan kepadanya, atau bahkan usia kita sudah lebih daripada 40 tahun, ya, kita semangat dalam beribadah, maka ini pertanda bahwasanya Allah hendak memberikan kebaikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita istiqamah di atas ketaatan, istiqamah di atas ketaatan. Karena betapa banyak orang yang dulunya Allah berikan hidayah, lantas mereka tak istiqamah, maka Allah ambil hidayah tersebut dan mereka kembali seperti orang awam, wal iyadzu billah. Maka orang yang seperti ini, mereka adalah orang yang merugi, yang mereka berpaling dari hidayah Allah, sebelumnya mereka di atas hidayah, wal iyadzu billah. Maka semuanya ikhwan bermuara kepada ilmu, ya, bermuara kepada ilmu, dan hendaknya kita senantiasa berusaha meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu, dan hal yang terpenting adalah kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan hadis yang ke-19. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.